Halo Sobat Biaklik, balik lagi bersama gue Rehan dan Saya Dipa di Saatnya Bola. Kali ini kita lagi menonton pertandingan antara Brazil melawan Maroko. Yang tentunya pertandingan ini sepertinya akan cukup seru, mengingat dari kedua belah tim juga memiliki pemain-pemain yang hebat yang bermain di Eropa. Apalagi timnas Brazil dengan kekuatan barunya, ada Raphinha, ada Vinicius, dan beberapa pemain lainnya juga yang cukup terkenal di Eropa. Dan seperti yang kita ketahui di Maroko juga ada back andalan PSG ya, Achraf Hakimi. Dan ya memang ini bisa dikatakan big match ya, karena Maroko sendiri itu kan semifinalis Piala Dunia 2022. Iya benar. Dan juga ya bisa dibilang juara Afrika AFCON Januari kemarin ya, yang bersama Senegal. Walaupun kita tahu sendiri pertandingannya pada saat itu dimenangkan oleh Senegal, tapi yang disahkan malah Maroko yang juara pada saat itu. Dan it doesn't matter, itu tetap bahwa Maroko tetap adalah tim kuat pada saat ini, dan kita tidak tahu apakah mereka bisa konsisten seperti Piala Dunia tahun sebelumnya. Dan banyak sekali pemain yang mirip dengan Piala Dunia tahun 2022 kemarin, seperti Achraf Hakimi, udah pasti, Ibrahim Diaz. Iya, Ibrahim Diaz. Dan juga pemain Manchester United, Mazraoui. Benar-benar. Yang menjadi starter dan bintang dari Maroko itu sendiri. Brazil kali ini tetap ya ada, walaupun ada Neymar, tetapi kondisinya kurang fit. Iya, nampaknya dia mengalami cedera ya. Iya. Dan ada rumor yang mengatakan bahkan Neymar kemungkinan tidak akan bisa tampil sampai akhir dari pertandingan Piala Dunia kali ini. Walaupun itu cuman sebatas rumor, karena ada yang mengatakan juga Ancelotti di beberapa media kalau kemungkinan Neymar hanya absen di laga antara Brazil melawan Maroko ini. Tapi ada beberapa media juga yang merumorkan kalau memang kemungkinan besar dengan kondisi fisik Neymar yang cukup sedikit terbilang parah ya, bisa jadi dia akan absen di keseluruhan laga di Piala Dunia. Ya, namun kita tahu Brazil sendiri tetap butuh Neymar ya, baik dari sisi masyarakat Brazil maupun dari sisi tim, itu ingin punya leader tetap ya. Walaupun tidak bermain di lapangan, tetapi kan mereka, apalagi Neymar, legend lah istilahnya, bisa dibutuhkan tetap sebagai sosok penyemangat lah ya. Penyemangat, sebagai sosok leader, sosok yang bisa menuntun pemain-pemain muda maupun pemain-pemain yang sudah senior, tetapi juga dari kebutuhan dari Neymar itu sendiri perlu dibutuhkan as a leader gitu. Apalagi kan pelatihnya Don Carlo kan, Carlo Ancelotti yang kita terkenal dengan manajemen yang terbaik ya, dan permainan skill dari strategi Carlo Ancelotti yang sangat mengandalkan manajemen, dan itu sangat berpengaruh sekali pada performa dari tim Brazil. Yang tentunya ya seperti salah satu contohnya juga adalah timnas Portugal dengan Cristiano Ronaldo di dalamnya ya kan. Terlepas dari umur Ronaldo yang udah mencapai 41 tahun, terlepas dari mungkin performanya banyak orang menilai sudah cukup menurun karena faktor usia, tapi tetap dibutuhkan. Kali ini kita melihat formasi dari timnas Brazil dengan formasi 4-2-3-1, Alisson Becker sebagai penjaga gawang, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Marquinhos, Roger Ibanez, back, terus ada Bruno, Gabriel Casemiro, Vinicius Junior, Lucas Paqueta, Raphinha, dan Igor Thiago. Ya, baik. Nama ini banyak nama-nama baru ya. Kurang lebih ya, ada Thiago, Baru ada Bruno juga.
dan strikernya sendiri gitu ya. Ya. Dan dari Maroko tidak jauh berbeda. Ya. Seperti tahun 2022 ada Mazraoui, Sama. ada Achraf Hakimi, ada Elfanui, Boulouaki, Konani, Elkanus, Ibrahim Diaz, dan Ismail Saibani. Ya, hampir mirip seperti 2022 ya, walaupun kita tahu sendiri masih ada nama-nama baru itu ya. Ya, ini bermainnya di New York ya, New York, New Jersey ya. Ini stadion yang ikonik, yang dimana tahun lalu Chelsea juara dunia, Piala Dunia antar klub di sini mengalahkan PSG yang sangat perkasa baik di Eropa maupun di Liga Prancis itu sendiri. Dan surprisingly Chelsea bisa mengalahkan PSG kalau itu di NetLife Stadium yang sangat meyakinkan dengan skor 3-0. Dan ini bisa jadi inspirasi ya bagi Maroko ya untuk bisa mengalahkan tim sebesar Brazil ya. Ya, karena yang seperti kita tahu Brazil adalah timnas yang cukup besar dan mereka punya Piala Dunia juga kan. Ya. Kita akan segera menyaksikan kick-off babak pertama. Udah dilakukan langsung, dibuang ya nampaknya bolanya. Oke. Iya. Mungkin bagian strategi dari Don Carlo gitu ya, dari Carlo Ancelotti. Yang kita tahu kan Brazil ini kan terkenal dengan Joko Bonito. Iya. Tapi terasa familiar ya, sama seperti PSG. PSG di awal kick off pasti akan membuang bola. Oh iya, itu strategi andalannya Enrique yang dimana mereka itu memanfaatkan pressing dengan cara membuang bola dulu itu gitu. dia. Membuang bola ke lawan gitu. Ya mungkin terinspirasi dari situ. Tapi ini membuang bola, yang membuang bola lawan ini. Nah ya itu. Mungkin memang disengaja ya. Oh, high pressingnya dari dari Maroko. Wah, mungkin terinspirasi pelatih dari Enrique ya. Iya, pelatih dari Maroko terinspirasi dari situ kan. Ya, counter pressing ya mainnya ya dari Maroko ya. Dan pelanggaran pertama di pertandingan kali ini. Cuman tensinya emang cukup tinggi kayaknya ini. Oh, pasti tinggi karena kedua tim bisa dikatakan ini big match ya. Iya. Big match pertama di World Cup. Yang dimana ini World Cup Day 3 ya, jadi ini match pertama juga di New York, yang dimana menjadi stadion final juga, dan beberapa pertandingan di NetLife Stadium di kota yang kita tahu kota yang paling terkenal di dunia, yang terkenal dengan kota Manhattan dan patung Liberty-nya. Sehingga di New York ini bisa dikatakan menjadi salah satu pertandingan ikonik lah di Brazil Maroko ini. Ya, bermainnya Minggu siang ke sore ya, berarti ya sekitar jam 4-an waktu New York. Emang ada perbedaan berapa? 12 jam. 12 ya? 12 jam dengan Jakarta. Oh iya, sore berarti ya kemungkinannya. Ya, kita lihat Don Carlo Ancelotti seperti biasa dengan tenangnya, dengan alisnya yang biasa ngangkat atas sebelah, yang artinya beliau sedang serius. Tetapi dengan dengan ciri khasnya ya, yang sangat tenang, sangat paham sekali dengan pengalaman, sangat kaya juga dengan pengalaman. Tendangan bebas ya, Maroko. Saya jadi teringat kalau setiap Maroko tendangan bebas, karena golnya melawan Portugal di situ. Benar. Ya, akankah ini bisa tercipta sebuah gol? Iya, kita berharapnya kayak gitu, biar lebih seru. Sudah dilakukan dan ya masih cukup mudah bisa dihalau oleh pemain Brazil. Cuman sepertinya ini di 4 menit pertama justru Maroko ya yang menguasai bola
selalu melakukan serangan ke Brazil, malah Brazilnya tidak mendapatkan bola dari tadi. Ya, ini berbeda sekali dari tahun 2022 yang sangat mengandalkan defensive line Ya. ya, gitu kan. Sangat mengandalkan. Benar-benar. Mereka kan selalu ini ada counter attack Iya, gitu. Tapi sekarang justru malah berani lebih menyerang dan malah Brazil tidak menyentuh bola. Iya. Artinya ada perubahan besar ya di Piala Dunia 2026 kali ini. Tentunya pasti pelatih dari Maroko juga mengharapkan ada perubahan besar. Setelah melihat pencapaian tahun kemarin yang bisa mencapai di titik tertinggi ya kan? Iya. Dan mereka statusnya menjadi juara Afrika juga. Ya. Itu yang mungkin ngebikin akhirnya mereka juga punya harapan besar dan punya ekspektasi besar di Piala Dunia kali ini dengan beberapa kali ya kemarin jadi juara, terus titik tertinggi di Piala Dunia 2022 kemarin ya kan. Pasti mereka akan berupaya segimana caranya untuk bisa menempati atau mungkin menjadi juara baru di Piala Dunia ya kan. Bisa jadi bisa jadi salah satu kandidat juara dan satu-satunya kandidat juara Iya. dari tim Afrika ya. Serangan kali ini dalam kotak penalti masih agak sedikit kesulitan ya. Karena memang defensif dari Brazilnya juga cukup rapat. Ya. Kobahi ya. Yang jadi pelatih Maroko ya. Jadi Cuman kita akan ngelihat apakah tensi ini akan terus tinggi diperlihatkan oleh Maroko atau justru nantinya akan berbanding terbalik di mana Brazil yang akan lepas syuting ke arah gawang dan masih bisa dihalau. Serangan pertama bagi Maroko dan pertama ya. shot on target. Benar. Wah, ini banyak sekali pertandingan yang menarik ya. Kemarin kan pada saat kita live streaming itu kan Afrika Selatan yang dimana kita memprediksi akan main bertahan, ternyata tapi justru malah menyerang ya. Iya, menyerang. Ini juga dari Maroko yang kita tahu sendiri identik dengan defensive line yang sangat tinggi, yang sangat rapat, tiba-tiba bisa main menyerang melawan Brazil. Iya, bahkan mereka full menguasai bola selama 7 menit ini ya. Tidak ada satu serangan dari Brazil pun ke arah gawang, syuting lagi dan masih melebar. Namanya Achraf Hakimi. Terlihat 7 menit pertama ini permainan Maroko cukup bebas, cukup tenang. Bahkan mereka mengalirkan bola dari belakang ke depan menuju kotak penalti Brazil, melakukan syuting, melakukan crossing. Bahkan dari Brazil di 7 menit pertama ini tidak ada serangan satu kali pun ya. Selalu terpatahkan di tengah lapangan. Ya, benar sekali. Brazil masih kesulitan gimana menembus pertahanan dari Maroko. Ya mungkin mereka juga masih mencari cara ya gimana baiknya untuk melakukan penyerangan gitu. Karena sebenarnya mereka di situ punya Vini juga kan yang punya speed. Ya, punya speed. Ada Raphinha juga yang kita tahu di Barcelona bermain cukup bagus ya. Cuman mungkin memang mereka juga masih adaptasi, mencari momentum. Dan kita masih belum bisa melihat juga permainan Brazil ini apakah mereka akan bermain long ball atau bermain tiki taka ya. Karena masih bola dikuasai oleh Maroko. Kali ini Brazil mencoba dari sisi kanan, cuma memang Maroko juga rapat banget ya. Dan ya kita tahu terakhir Jogo Bonito yang benar-benar Jogo Bonito itu 2014 ya. 14. Dan kita tahu semua endingnya dia ada dibantai oleh timnas Jerman ya. Maka dari itu sejak itu Brazil kali ini syuting masih mentur back. Tidak seperti tidak melakukan Jogo Bonito, tidak seperti biasanya edisi sebelumnya. Dan apakah ini masih berlanjut saya tidak tahu karena
Carlo Ancelotti kan bermainnya sangat terkenal dengan mengandalkan skill-skill pemain dari sebuah tim. Shooting masih dan ini serangan terus menerus ya dari Maroko ya dari Maroko ya. Iya. Counter attack lagi. Brazil mencoba menyerang, dipotong di tengah, langsung counter attack. Dan kita bisa melihat setiap counter attack yang dilakukan oleh Maroko ada selalu celah kosong yang tertinggal di Brazil. Padahal mereka baru separuh lapangan, belum mencapai di tempat bertahan dari Maroko. Cuman udah ada celah kosong yang tertinggal. Sebenarnya apa yang terjadi sama Brazil sehingga ngebikin serangan yang bahkan belum mencapai tempat bertahan dari Maroko, malah justru meninggalkan tempat ruang kosong di belakang. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, ini kembali lagi karena Brazil itu identik dengan mengandalkan skill dari pemain dan juga jarak pemainnya antar juga jauh. Dan kemudian juga terkenal juga dengan Jogo Bonito. Kesalahan. Dan ini Shooting terlalu lama ya. Ya, ini kesalahan dari Brazil juga karena mereka terbiasa dengan bermain dengan skill. Dengan begitu ketemu tim yang rapat, yang mengandalkan counter pressing, mereka kaget. Ya, jadi sampai sekarang dia belum bisa bikin serangan yang belum bisa menemukannya. Iya, bisa menemukan pola ya kan. Maka dari itu ini PR juga dari Brazil, gimana membongkar pertahanan dari Maroko yang kita tahu sangat kuat. Nah, cukup banyak kesalahan dilakukan oleh pemain Brazil. Selalu memberikan celah untuk counter yang dilakukan oleh Maroko. Dan Maroko cukup baik ya ball possession ya. Iya, penguasaan bola dari 10 menit awal benar-benar full dikuasai oleh Maroko. Brazil hanya melakukan counter dan itu pun tengah lapangan potong karena kesalahan dari mereka juga. Blunder passing yang keliru. Justru kita di sini lebih bisa melihat Maroko bermain lebih lepas ya, jauh lebih lepas, lebih tenang daripada Brazil. Iya. Brazil seakan seperti kesulitan untuk melakukan operan-operan pendek atau long ball. Seakan-akan semuanya tertutup. Ya, Brazil masih kesulitan. Dengan pemain Brazil yang sebenarnya hampir semuanya ada di Eropa ya, ataupun ada di Liga Arab, cuman mereka juga sebelumnya ada di Eropa gitu. Cuman entah kenapa main mereka sekarang kayak tidak lepas. Ya. Kayak mereka benar-benar kesulitan untuk bisa menjebol pertahanan dari Maroko. Ya. Maroko sangat rapat sekali ya di lini tengah ya. Tidak memberikan ampun. Tidak memberikan ampun untuk Brazil untuk melakukan perubahan ya. Bahkan mereka lebih baik pelanggaran daripada tim Brazil itu sendiri mendapatkan bola di pertengahan. Nah, kita tahu sendiri match stat peluangnya cuma satu ya dari Brazil. Satu peluang, Maroko 6. Ya, sedangkan Maroko itu ada 6 ya. Dan ini baru 13 menit pertama ya, 13 menit awal. Masih mencoba untuk membuka pertahanan dari Maroko, nampaknya Brazil. Ya, Vini. Dari Vini. Sebelah kiri. Angkat. Oh. Masih tidak tepat sasaran nampaknya. Karena memang kita bisa lihat di kotak penalti langsung ada 7
pemain Maroko yang udah menunggu pemain Brazil masuk ke kotak penalti. Iya, rapat sekali ya Pak pertahanan Maroko. Walaupun tadi ada peluang besar dari Brazil yang tidak bisa dimanfaatkan oleh striker Brazil itu sendiri. Tapi still peluang. Harusnya si tim sekelas Brazil bisa memanfaatkan lah. Brazil masih terus mencoba ya. Bahkan mereka sekarang udah bermain di belakang yang menunggu pemain dari Maroko menjemput bola ke belakang sehingga menciptakan ruang kosong. Tapi memang kembali dengan keadaan Maroko yang kita lihat di 15 menit awal ini semuanya cukup rapat walaupun ada pemain yang menjemput bola ke depan, tapi di lini belakang tidak ada celah kosong, tidak ada ruang kosong. Dan selalu bisa dipotong umpan-umpan yang dilakukan oleh pemain Brazil. Ya, ini intercept yang bagus sekali ya dari Maroko ya. Mereka paham ketika mereka itu bermainnya tidak counter pressing, itu bisa menjadi makanan ya buat Brazil ya. Benar. Makanya dari Coach Muhammad tadi melakukan perubahan besar. Akhirnya mereka berani keluar dari strateginya yang di awal menjadi lebih counter pressing, mengandalkan serangan balik, dan itu menjadi kesulitan sampai sekarang dari tim Brazil itu sendiri. Dan Brazil ini sampai sekarang masih belum dapat peluang yang benar-benar besar ya, kecuali satu tadi ya dari Thiago. Dan bisa dilihat dari ekspresi legend ya, oleh legenda-legenda ya. Ya dari Kakak, dari Roberto Carlos sama Ronaldo Luis. Ya kita tahu mereka punya masing-masing punya satu Piala Dunia, dan Ronaldo ada 2 Piala Dunia. Di era mereka. Brazil bagaikan monster ya. Wow, itu raksasa dunia pada saat itu. Jogo Bono itu benar-benar top gitu, top global pada saat itu. Iya benar. Akhirnya yang dari mana mereka bisa mendapatkan 5 bintang, juara 5 kali juara. Dan sayangnya belum bisa diteruskan ya dari generasinya ya. Benar. Ya hingga sekarang. Hanya bisa juara dari Copa America saja, tetapi untuk juara dunia masih is not enough bagi tim Brazil itu sendiri. Dan ini menjadi beban moral juga ya dari tim Brazil ya. Benar. Karena memang kalau kita melihat ke atas Brazil, wah benar-benar monster. Cuman entah kenapa sebenarnya Brazil sekarang bukan nggak punya pemain bintang, bahkan pemainnya udah bertabur bintang. Jauh tidak seperti pemain sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya yang kita bisa lihat mungkin di 2014 kayak ada cuman Ronaldinho, Neymar, Kakak, ya kan, dan yang lainnya bukan nggak terkenal tapi yang dianggap bintang 3 orang itu gitu. Tapi justru di match kali ini kita bisa lihat hampir dari belakang ke depan itu semuanya adalah pemain bintang. Cuman memang mungkin itu menjadi tantangan besar sendiri bagi Ancelotti untuk bisa menata para pemain untuk bisa bermain as a team. Nah, itu. Ya kan? Karena mereka juga dengan yang kita tahu sebagai pemain bintang, mereka juga pasti punya beban moral itu sendiri. Ya, punya beban tersendiri gitu. Dan mereka harus mewakili negara gitu. Seperti yang kita lihat, seperti gimana Real Madrid, ya kan, di tahun ini, di mana pemainnya juga bertabur bintang, tapi apa yang terjadi? Ya, gagal total. Gagal total dari segala sisi, sampai ganti pelatih pun tetap gagal total. Ya, Dan ini menjadi tantangan besar bagi Ancelotti. Lagi-lagi Ancelotti. Madrid. Dia harus mengurusi bintang-bintang di Brazil. Nah, ya itu. Dan ini juga masih kesulitan ya Brazil ya dari tahun ke tahun ya. Untuk khususnya di sepak bola modern ini sangat susah sekali untuk
maju ke semifinal aja itu pun karena tuan rumah terakhir ya tahun 2014 dan akhirnya kita tahu sendiri endingnya ini mana dibantai. Terbantai 7-1 oleh Jerman. Dihantam langsung ya sama tim Panzer yang dimana sangat bermain kolektif, sangat bermain teamworking, dan itu menjadi PR lagi menjadi tim Brazil yang dimana mereka paham bisa bintang. Mereka punya Rafinha, mungkin punya Vinicius, bahkan Neymar masih bisa diikutkan. Terus juga Casemiro, jenderal lini tengah, Marquinhos juara UCL, dan finalisnya Gabriel serta kiper Alisson Becker. Mereka punya banyak bintang sekali di satu tim. Tetapi mereka lupa bahwa bermain untuk sepak bola modern sekarang kan harusnya tim kolektif ya. Mengandalkan sistem. Nah, dan kita tahu sendiri Carlo Ancelotti sangat mengandalkan skill pemain. Kali ini peluang ya Brazil sepak pojok pertama ya. Dan Vini kenapa dia tidak lakukan syuting terlalu lama? Ya itu kemarin timingnya. Nah itu kembali lagi mengandalkan skill dari pemain Brazil yang dimana di era sekarang itu di pemain yang atau tim yang bermain dengan skill pemain itu sangat-sangat susah ya. Dengan back-back yang saat ini cukup mengerikan ya. Iya. Dimana striker aja bisa track back ke belakang ya. Iya benar. Kalau di sepak bola modern sekarang, sedangkan kalau kita lihat tadi di tim Brazil sangat jarang ya pemain depan untuk track back ke belakang ya. Bahkan mereka masuk ke tengah aja susah gitu. Nah, dan ini serangan balik. Perusahaan cantik dan tercipta gol 1-0. Sudah terprediksi dengan keadaan di mana Maroko benar-benar menguasai bola dari 20 menit awal ya kan. Sabari ya. Dan benar. Yang terjadi adalah Brazil selalu ketika mereka melakukan serangan ada celah kosong di lini belakang yang kemudian mampu dimanfaatkan cukup baik oleh pemain Maroko dengan melakukan umpan terobosan kepada Sabari ya tadi. Iya, Sabari. Dan melakukan tendangan chip. Benar-benar cukup cerdik dan memang entah Brazil kita bisa lihat sekosong apa, bahkan dia terlepas dari ada dua pemain di samping kanan kirinya tapi posisinya sangat jauh dari si Sabari ini sehingga cukup memudahkan dia untuk melakukan sprint ke depan gawang dan melakukan chip shoot ya kan. Iya, padahal dua back dari Brazil ini kan back finalis UCL kemarin ya, Champions League kemarin, tapi ya tetap bisa dimanfaatkan ternyata oleh Maroko itu sendiri. Ini plus poin ya bagi Maroko yang dimana mengandalkan counter pressing dan sangat paham sekali Maroko gimana Brazil pasti mainnya dengan sangat-sangat mengurung dari pemain-pemain Maroko, karena itu Maroko harus keluar dengan counter pressing itu sendiri. Intercept baik dari pemain Brazil, dari tim Maroko yang sehingga bisa mendapatkan serangan balik langsung. Dan ini PR juga ya, beban moral kembali lagi dari tim Brazil. Ditonton oleh para legenda, legenda dan juga bermain di kota New York. Dan fun fact, kan Brazil pernah juara dunia di World Cup Amerika Serikat di tahun 98 yang pada saat itu bintangnya Romario ya pada saat itu ya. Romario. Dan juga Ronaldo Luis lagi cadangannya pada saat itu ya, menjadi pemain muda ya, dari wonderkid ya pada saat itu, dan bermain di Amerika Serikat. Brazil lawan Italia pada saat itu finalnya sangat-sangat ketat sekali waktu itu, adu penalti. Namun bisa dikatakan Brazil layak juara pada saat itu. Dan 36 tahun kemudian ya, bermain kembali di Amerika Serikat dengan tim yang berbeda, dengan suasana yang sangat modern, sepak bola yang modern.
diciptakan oleh Sabari, bahkan dia tidak menyangka ya. Dia tidak menyangka bahwa mereka bisa nyetak gol dan gol pertama gol ya. pertama. Benar-benar cukup sedikit membingungkan permainan dari Brazil sejauh hydration break ini. Tidak ada serangan atau pola yang bisa dilihat ya. Benar-benar permainan Brazil itu seperti tertekan, nggak bisa leluasa bermain, mengontrol bola, passing selalu terpotong. Ya, selalu kesulitan ya. Selalu Cukup kesulitan. Kesulitan. Ya, oh ya. Kita akan saksikan lagi. Ya, Love Stadium. Setelah hydration break. Ya, hydration break ini wajib ya Wajib. untuk di Piala Dunia kali ini karena bermainnya di musim panas Musim yang dimana panas. di benua Amerika. Kita tahu sendiri benua Amerika yang khususnya Meksiko sama Amerika Serikat yang sangat panas sekali ya. Sedikit, bukan sedikit, banyak ya. Iya, cukup panas ya. Mungkin tim-tim seperti Brazil sudah familiar dengan panas ya karena dia tropis kan, negara tropis, dan juga Maroko negara tropis. Tetapi untuk tim-tim lain seperti tim-tim berasal dari Eropa itu cukup sangat kesulitan ya. Maka dari itu hydration break itu sangat perlu dilakukannya. Dan menjadi syarat ya bagi dari Piala Dunia ini harus ada minimal 25 menit pertama ya dari pertandingan tersebut. Ya, pertandingan berjalan kembali, Brazil kembali lagi mencoba membangun serangan. Iya, cuman mereka hanya bisa membangun di pertahanan mereka, setelah itu passing ke depan, potong lagi. Ya itu. Long ball, dan ya, bola keluar. Terlalu deras. Tampaknya tidak happy ya. Carlo Ancelotti ya, tidak seperti biasanya ya. Ya mungkin karena udah ketinggalan 1-0. Ini lagi-lagi terpotong serangannya. Justru kali ini Maroko melakukan serangan balik cepat dari sisi kanan. Achraf Hakimi, masih Hakimi ke tengah, dia lakukan syuting. Wow, berani cukup melakukan memaksakan sebenarnya ya. Padahal di sebelah kanan ada pemainnya yang cukup kosong sebenarnya posisinya. Masih melebar tendangan dari Hakimi ya. Masih melebar. Brazil kali ini coba menyisir sisi kanan pertahanan dari Maroko. Coba dari tengah. Dari Casemiro terlalu memaksakan diri untuk bermain langsung ke depan. Jadi seperti tidak ada pola ya dari tim Brazil ya. Seperti yang saya bilang tadi, permainan Brazil sejauh hydration break tidak terlihat polanya. Iya, padahal kan hydration break itu waktu dimana bisa mengubah sistem dari strategi itu sendiri. Walaupun cuma 1 menit ya, tapi itu bisa berakhir impact untuk melakukan perubahan ya dari tim Brazil itu sendiri. Cuman memang strategi dari Carlo Ancelotti masih sama ya seperti sebelum hydration break dan belum ada melakukan perubahan. Karena memang sejauh pertandingan berjalan kita masih belum melihat pola yang jelas, apa mereka mau bermain 1-2 atau mereka mau bermain long ball, counter attack atau seperti apa, karena benar-benar bola hanya ada di belakang, maju ke tengah, pemain skill individu kepotong. Iya. Long ball gak terarah. Passing kepotong. Benar-benar cukup kerepotan mereka. Ya kerepotan. Ya. Tendangan bebas lagi ya. Iya, free kick dari Maroko. Kita tahu ya free kick dari Maroko itu sangat mematikan ya. Mengerikan. Mematikan ya. Dan korbannya kita tahu sendiri, Portugal. Benar. Achraf Hakimi ya yang mengambil ya. Achraf Hakimi. 3, 4, 5, 6 pemain menunggu kotak penalti sudah lakukan. Masih sedikit jauh tapi masih jatuh di pemain Maroko. Cantik
sekali. 1-2 yang cantik dalam kotak penalti. Hampir saja, tapi masih bisa terbentur nampaknya. Ya, Ibrahim Diaz kesulitannya. Itu bintang dari Maroko. Sabari ya tadi. Ya, kembali lagi ya. Lagi. Seperti dikurung ya. Justru Maroko sekarang yang dikurung ya, bukan Brazil lagi ya. Wow, ini sangat menarik sekali ya. Aduh. Ya, tidak ada pola sama sekali permainan dari Brazil. Bahkan untuk permainan ke tengah aja tidak bisa dikuasai oleh Brazil itu sendiri ya. Lagi-lagi Maroko serangan balik. Wah, Maroko sangat mendominasi. Ya. Akankah lakukan syuting? Ya, Ibrahim Diaz mencoba melewati sangat Marquinhos ya, tapi gagal nampaknya tadi. Dan lagi-lagi, walaupun bisa dipotong oleh pemain Brazil, bola masih di kaki Maroko. Hakimi melakukan syuting cukup tinggi ya nampaknya. Posisinya kurang enak. Tapi dia tetap memaksakan untuk melakukan syuting karena mungkin untuk menciptakan corner kick ya. Iya, benar sekali. Ya kembali lagi dari Maroko sangat mendominasi dalam 30 menit pertama. awal. Maroko benar-benar mengurung Brazil. Iya, mengurung Brazil. Ini sangat kecewa bagi fansnya timnas Brazil ya. Dari pemirsa ya yang ngefans sama Brazil, wah cukup ini harus was-was juga ini karena sampai sekarang tim Brazil belum ada peluang yang signifikan ya tadi dari pemain Brazil, dari striker itu sendiri gagal memanfaatkannya. Kita jangan bicara peluang signifikan ya. Untuk melihat pola permainannya saja tidak jelas. Ya harusnya cukup kesulitan memang Brazil untuk melakukan serangan. Sisi kiri kali ini Vini dalam kotak penalti. Tengah dia balik lagi ke Vini, crossing, tidak dipaksa syuting dan wow, sangat efektif sekali dari Vinicius ya. Wow, gol dari Vinicius di menit 31. Wow. Sepertinya memang cukup mengagetkan ya. Pemain Maroko juga tidak ada yang mengira kalau Vini bakal melakukan syuting ya. Ya, kembali lagi ya, tim Brazil kan identik dengan skill individu. Benar. Yang dimana mereka tidak terlalu mengandalkan tim kolektif, tetapi ya kita tahu sendiri Brazil dengan tim berbatu bintangnya, bertabur bintang, hanya memiliki sedikit peluang untuk bisa gol. Dan ini kita bisa lihat gagal di cukup bebas, cuman dia malah tidak melakukan crossing ke belakang dan gol. Ya, coba benar-benar tidak disangka-sangka. Sebenarnya pemain Maroko juga mengira dia akan melakukan crossing, makanya mereka berkumpul di tengah dan justru hanya satu pemain yang berusaha untuk menghalangi Vini. Iya, dan mengincar tiang kedua ya, tiang kedua dari gawang ya. Dan itu padahal sudah ditutup oleh back dari Maroko itu sendiri. Ya, satu sama ya. Bisa dibilang dengan peluang yang cukup sedikit sejauh 32 menit tercipta 1 gol. Sangat efektif sekali ya. Carlo Ancelotti sangat paham Brazil ini sangat unggul dengan skill pemainnya. Iya, benar. Maka itu dari Don Carlo itu sendiri cukup tidak terlalu pusing ya dengan strategi tim kolektifnya yang di mana kita tahu menguasai lini tengah aja tidak bisa itu dari tim Brazil itu sendiri. Dan hingga sekarang malah yang digempur tuh Maroko itu menggempur diri. Serangan balik kali ini Maroko dari sisi kanan. Masih Hakimi kembali ke belakang. Dijatuhkan ya. Hakimi yang terjatuh nampaknya. Ya, ini menjadi seru ya dari pertandingan kali ini ya, karena kedua tim sama-sama kuat ya untuk benar. Menunjukkan kedudukan dari kedua tim tersebut, membuktikan bahwa mereka memang pantas ya di Piala Dunia kali ini, baik dari Brazil maupun Maroko.
Seharusnya dengan kondisi yang sudah imbang kali ini, pemain Brazil harus bisa lebih tenang lagi ya, harus bisa lebih lebar lagi, bermainnya lebih luas. Karena mereka harusnya mendapatkan sedikit semangat dengan terciptanya gol penyeimbang kedudukan di menit 32 tadi ya. Ya, Walaupun kali ini mereka dalam keadaan tertekan, masih bisa dihalau dengan bebas Hakimi tadi. Crossing dari Ibrahim Diaz masih belum Alisson sampai Becker karena keluar Alisson Becker dari rumahnya ya. iya, keluar dari sarangnya ya. Lihat betapa tenangnya pemain Maroko melakukan umpan-umpan ke belakang tanpa memikirkan bola akan dikejar oleh pemain Brazil. Cukup berbeda dengan pemain Brazil yang selalu memaksakan bola ke depan dan selalu dipotong. Ya, ini dua strategi yang berbeda Iya. ya bisa dikatakan ya. Benar, dari Maroko itu sendiri ngandalin counter pressing, sedangkan dari Brazil sangat individu skill sekali. Ya, tetapi ini menjadi tim dari Brazil sendiri yang minim ball position ya dari tadi Iya, ya. iya, iya. Nah, karena lini tengah sangat dikuasai oleh Maroko dan cenderung Brazil teman lebih ke bertahan. Bukan Marokonya yang bertahan, tapi Brazil ya, justru. bertahan nih justru. Karena kan dari Brazil itu sendiri sangat ditekan dari lini tengahnya. Maroko yang biasanya pertahanan rapat, yang mengandalkan parkir bis, Sekarang justru malah menyerang ya. ya berani keluar. Dan ya di debutan Piala Dunia ini sangat berbeda sekali dengan Piala Dunia edisi sebelumnya. Mungkin mereka udah belajar kali ya dari tahun sebelumnya yang dimana jika bermain bertahan terus ya kapan untuk bisa menyerangnya gitu kan. Kita tahu siapa yang menang adalah yang mencetak gol sebanyak-banyaknya kan dari teori dari sepak bola itu sendiri. Nah, karena itu mungkin dari Maroko dan juga sudah sangat dewasa juga, udah pengalaman juara Afrika juga kan. Benar. Jadi mereka bisa dikatakan Dua pemain terjatuh. Paham Kartu ya. kuning keluar di menit 37 untuk Casemiro. ya Casemiro ya udah pemain dari Manchester United yang melakukan kesalahan ya dari Karena itu sebenarnya keputusan yang cukup baik mengingat serangan balik cukup cepat dari pemain Maroko yang bisa mungkin tercipta gol kedua seperti tadi yang dilakukan oleh Sabari ya. Sabari dan juga Memang harus dijatuhkan itu. ini bentuk frustrasi juga ya dari Benar, Casemiro ya yang dimana lini tengahnya tidak bisa dikuasain. Maka dari itu saking frustasinya akhirnya Casemiro terpaksa melakukan pelanggaran yang menyebabkan dari Casemiro. Walaupun itu sebenarnya sendiri. di belakang Casemiro masih banyak back Brazil masih ada di belakang, cuman sangat mungkin berbahaya itu sekali, ya, sangat berbahaya sekali jika tidak dibiarkan. Ya ini Vinicius ya, mencetak gol, penyeimbang kedudukan. penyeimbang kedudukan. Dan kecepatan bolanya pada saat 100 dinyatakan 100 kilometer per jam. km. Dan ditonton oleh Travis Scott ya. Oh, Travis Scott, iya. Aku pikir Ronaldinho tadi. Waduh, Nggak terlalu kelihatan. ternyata Travis Scott ya. Akhirnya Travis Scott bisa nonton. Ya kita tahu ya, beliau artis papan atas Hollywood benar. dari Amerika Serikat. Dan baru-baru ini Travis Scott sangat sering sekali ya menonton sepak bola ya. Benar. Bahkan menjadi guest star dari Beberapa kali hadir di pertandingan ya. ya beberapa kali. Khususnya pada saat PSG sama lawan Arsenal kemarin. Dan tampaknya ada Travis Scott memang sangat menyukai sepak bola itu sendiri ya gitu. Walaupun kita tahu sendiri publik Amerika Serikat kan
tidak terlalu terkenal dengan sepak bola ya. Mereka mengerti sepak bola itu soccer gitu kan, football gitu kan. Terus kebanyakan juga dari sepak bola Amerika Serikat itu diidentik dengan cewek ya, identik dengan perempuan, yang dimana tim sepak bola Amerika Serikat yang perempuan itu sangat perkasa sekali, sering juara dunia di Piala Dunia wanita. Namun untuk kali ini di Piala Dunia kali ini tahun 2026 ini semoga bisa membangkitkan fans dari sepak bola dari Amerika Serikat, apalagi dengan ada influencer ya yang bernama ISOSpeed. Benar sekali. Itu sangat membantu sekali influence sepak bola, ya. Khususnya sepak bola pria ya, karena kita tahu Amerika Serikat bukan tidak suka dengan sepak bola, suka dengan sepak bola, tapi lebih ke perempuan, lebih mendominasi tim perempuannya, sedangkan yang tim laki-laki lebih mendominasi dengan NFL, NBA, benar, atau dengan tim hokinya gitu. Tetapi untuk tim sepak bola pria kurang familiar. Di belakang ya. Lebih ke belakang. Justru kelima ya, urutan kelima dari olahraga terpopuler ya. Ya mungkin itu tugas dari Christian Pulisic ya dan kawan-kawan ya. Dan Presiden FIFA kali ini ya, semoga di Amerika Serikat dengan ada Piala Dunia yang kedua kalinya di Amerika Serikat bisa membangkitkan. Wah, ada wali kota New York ya, turun langsung ya, Zohran Mamdani ya. Langsung menonton ya. Ya, kita tahu Zohran Mamdani ini sangat terkenal sekali ya. Benar. Dengan progresif ya. Nah, ini dia Neymar. Duduk di bangku cadangan, sepertinya dia nggak akan main ya. Iya, kalau melihat dari kalung, antingnya kan, nampaknya bukan pemain cadangan yang siap untuk bermain. Iya. Hanya menonton. Saya juga baru tahu ya, kalau boleh ya kalau di cadangan dia pakai kalung sama itu dia. Itu ya. Baru melihat soalnya. Iya. Bahkan pakai topi ya, topi untuk di belakang di ruang cadangannya gitu ya. Lagi-lagi serangan dari Maroko. Sebelah kiri angkat ke tengah. Masih bisa dihalau. Sebenarnya Brazil, pelanggaran kali ini ya. Brazil sudah mulai cukup tenang bermain dan sudah mulai bisa menyisir pertahanan dari Maroko. Cuman lagi-lagi passing terpotong. Mereka masih belum bisa menemukan ritme yang pas untuk mengalirkan bola ke depan. Iya. Sejauh ini masih selalu terpotong, walaupun sekarang permainannya udah mulai naik ya, udah mulai masuk ke lini pertahanan dari Maroko. Cuman lagi-lagi mereka masih belum bisa mengalirkan bola dengan cukup baik ke depan, sehingga selalu terpotong dan terpotong. Dan terpotongnya bola itu justru menciptakan kekhawatiran di belakang, karena dari tadi memang selalu kosong celahnya di belakang setelah melakukan serangan. Ya, dengan counter dari mengerikan dari Maroko itu sendiri ya. Masih kesulitan berusaha. Ya. Masih kesulitan masih ya. Masih berusaha ya. Lagi-lagi terpotong dan ya. Serangan balik cukup cepat, harus dijatuhkan. Ya, Ibrahim Diaz dan harus dijatuhkan. Ibrahim Diaz ya yang ya ini kartu kuning kan. Layak ya kuning ya. Layak karena Ibrahim Diaz sangat bebas sekali. Benar. Sangat bebas sekali dan cukup berbahaya ya. Cukup berbahaya melakukan serangan balik. Jika benar bisa melakukan serangan balik kalau tidak dibiarkan Ibrahim Diaz. Ya, bisa tercipta gol kedua untuk Maroko. Bisa tercipta. Makanya dari Roger Ibanez terpaksa kembali. Ya, ini membuktikan lini tengah sangat didominasi dari Maroko. Benar. Sangat kesulitan dari Brazil, sehingga tim Brazil ini hanya perlu momentum yang. Iya, sejak dari tadi 43 menit bermain hanya mengandalkan momentum. Dan benar-benar tidak ada pola, tidak ada passing yang bisa mengalir ke depan, melakukan crossing susah, benar-benar semuanya by momentum. Bahkan bisa dibilang gol dari Vini juga tadi mungkin karena memang
Yaitu yang saya bilang di awal, karena Maroko tidak menyangka kalau Vini akan putar balik badan dan lakukan syuting. Iya, itu kembali lagi skill dari keunggulan dari skill dari Vinicius ya. Dan ya kembali lagi Brazil ya Lagi-lagi sangat tidak bisa mengandalkan lini tengah ya. nggak bisa. Selalu dipatahkan di tengah. Selalu dipatahkan di tengah ya berarti ya. Ya, Rafinha pada udah turun ke belakang padahal untuk membantu serangan. Tapi sangat 1 menit tersisa ya waktu normal babak pertama. Dan Brazil masih kesulitan. Ya ini Brazil ini sangat antitesis dengan sepak bola modern ya, yang sangat kolektif, yang sangat mengandalkan sistem, tetapi Brazil masih dengan Jogo Bonito-nya untuk mengandalkan skill. Tetapi Jogo Bonito kali ini juga tidak terlihat. Juga tidak terlihat dan lebih bertahan ya mainnya. Ya, hanya memainkan momentum yang secara kebetulan. Casemiro lakukan dengan bebas. Pendek saja bisa di. Ya tambahan 4 menit ya. Oh 4 menit tambahan waktu. Dan kali ini serangan balik ya. Maroko di sisi kiri. Cukup tenang mereka bermain 1-2 di lini pertahanan Brazil. Dan bolanya benar-benar mengalir. Tidak bisa dipotong oleh pemain Brazil. Ya. Kita akan lihat apakah akan ada perubahan di 4 menit akhir tambahan waktu kali ini atau skor masih seri 1-1. Mengingat Maroko terus melakukan serangan dan Brazil terus mencoba untuk mencari celah di lini pertahanan Maroko. Oh, ditarik ke belakang lagi ya. Iya. Pemain Brazil sepertinya ada di belakang semua. Ya. Benar-benar defensif line-nya ke belakang. Iya, defensifnya ke belakang gitu. Brazil kali ini benar-benar Brazil kali ini tidak mencoba syuting dan wow. Ya kembali lagi momentum ya. Lucas Paqueta ya. Pemain dari West Ham. Nah. Mencoba shooting volley seperti cuman masih bisa dihalau oleh pemain. Ini dia mencoba seperti Piala Dunia 2022 yang dimana Richarlison ya yang gol volley yang menjadi goal of the tournament ya gitu. Ya. Dan sepertinya mau diulang oleh Lucas Paqueta, tapi berhasil ditepis oleh Bono ya, kiper dari Maroko. Iya, Maroko, dari Al Hilal loh ya. Rapinha kali ini sepak pojok sudah dilakukan dan masih jauh bola keluar. Nampaknya terhitung goal kick ya. Marquinhos meminta protes ya dia. Protes untuk meminta corner kick. Kita lihat di tayangan ulang. Dari Marquinhos sendiri. Iya. Goal kick memang. Ya, biasa kan pemain pasti menguntungkan dari timnya sendiri kan, walaupun tidak sesuai dengan faktanya. Tetapi kan karena ada VAR jadi wasit tidak bisa subjektif lagi ya. Benar harus berdasarkan fakta gitu. Sejak ada VAR ini sulit sekali untuk bisa untuk bisa melakukan kesalahan karena wasit mempunyai bantuan yang dengan ada namanya wasit asisten referee. 1 menit terakhir di babak pertama. Mungkin ini akan menjadi peluang terakhir bagi Brazil ya. Vini dan dilanggar. Bukan pelanggaran sepertinya. Ya justru Brazil yang mendapatkan pelanggaran kali ini. Maroko mendapatkan pelanggaran ya. Iya, justru Brazil yang melakukan pelanggaran. Benar. Ya, seperti biasa Vini. Coba kita lihat dan sepertinya memang ada sentuhan di kaki, cuman mungkin wasit tidak terlalu melihat dan menganggap itu adalah pelanggarannya. Bukan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Hakimi gitu. Mungkin di wasit melihat kaki terlebih dahulu mengenai bola. Benar. Karena memang cukup tertutup. Ya,
sangat rapat sekali ya dari Ashraf Hakimi ya tadi untuk menjegal Vinicius ya. Ya, serangan terakhir Maroko di detik-detik terakhir babak pertama kali ini. Ya, Dan selesai ya, pertandingan ya. Peluit panjang berbunyi babak pertama telah usai. Skor 1-1, gol diciptakan oleh Saibari dari Maroko dan gol penyeimbang kedudukan oleh Vinicius Junior. Ya, ini kita bisa melihat 45 menit pertama sangat kesulitan sekali ya dari tim Brazil. Tidak sangat dikurung ya, dan lihat dari statistik juga tadi banyak mengandalkan momentum-momentum yang tidak terduga ya. Justru serangan semua mendominasi tadi sepanjang pertandingan itu Maroko itu sendiri, dan ya ini tidak berubah ya dengan apa yang dan belum ada perubahan sama sekali walaupun tadi sudah ada hydro time. Tetapi juga belum ada perubahan dari Carlo Ancelotti. Apakah mungkin masih nyaman atau percaya dengan strategi itu tersebut? Ya, kita akan lihat nanti di babak kedua pastinya apakah akan ada perubahan dari permainan Brazil sendiri yang sebelumnya cukup tidak ada pola, hanya mengandalkan momentum, atau justru Maroko akan lebih mendominasi lagi di babak kedua. Iya, ini pastinya kita akan tunggu setelah jeda break berikut ini, tetap di saatnya bola.